Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang syarat akan sejarah. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya objek wisata sejarah, seperti museum, serta bangunan-bangunan klasik peninggalan Kerajaan Mataram hingga Belanda. Salah satunya adalah Benteng Vredenburg yang masih berdiri kokoh di jalur kota Yogyakarta, tepatnya di dekat titik 0 km. Dalam video kali ini, kita akan mengajak kalian untuk mengenal sejarah dari Benteng Vredenburg. Sebelum memasuki museum, kita wajib membeli tiket terlebih dahulu, yang dimana untuk warga negara Indonesia sendiri dipatok dengan harga Rp3.000 dan untuk warga negara asing yaitu Rp10.000. Selanjutnya, mari ikut kami menjelajahi Benteng Vredenburg. Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta. Benteng pertama kali dibangun pada tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atas permintaan Belanda yang terjadi pada masa itu. Gubernur dari Direktur Pantai Utara Jawa dipimpin oleh Nicholas Harting. Benteng dibangun dengan dalih untuk menjaga keamanan keraton dan sekitarnya, tetapi sesungguhnya adalah untuk memudahkan Belanda dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Berdirinya Benteng Vredenburg di Yogyakarta tidak lepas dari lahirnya Kesultanan Jogja. Sejarah Benteng Vredenburg yaitu pada tahun 1867 di Yogyakarta terjadi gempa bumi yang dahsyat, sehingga mengakibatkan rusaknya sebagian bangunan benteng. Setelah diadakan perbaikan yang sebelumnya benteng diberi nama Rustenburg atau peristirahatan, diganti dengan nama benteng dirubah menjadi Vredenburg atau benteng perdamaian. Hal ini sebagai manifestasi hubungan antara Belanda dan keraton yang tidak saling menyerang. Benteng Vredenburg dikelilingi oleh parit dan keempat sudutnya diberi bastion sebagai pengintai atau ruang jaga. Di dalamnya terdapat beberapa bangunan penting seperti rumah perwira, rumah residen, asrama prajurit, gudang senjata, gudang logistik, hingga rumah sakit. Museum Benteng Vredenburg terdiri dari 4 diorama. Masing-masing diorama memiliki rentetan bukti sejarah yang berkelanjutan. Mulai dari diorama 1 yang berisikan sejarah perjuangan bangsa yang ada di Yogyakarta yang terjadi sebelum masa kemerdekaan, meliputi Perang Diponegoro, berdirinya Muhammadiyah, Taman Siswa, tentang penggiat perempuan sampai pada masa kedatangan pasukan Jepang ke Indonesia. Kemudian saya dan rekan saya melanjutkan perjalanan dari diorama 1 ke diorama 2 yang letaknya hanya berseberangan. Diorama 2 berisikan bukti sejarah pasca kemerdekaan, menggambarkan situasi Yogyakarta setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1045. Kemudian bagaimana perlawanan yang mulai timbul di beberapa daerah setelah kemerdekaan, dan juga terdapat gambaran situasi tahun 1946 mengenai perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Lalu pada diorama 3 masuk pada agresi militer Belanda II, yaitu saat TNI melakukan perlawanan pada Perang Gerilya. Kemudian juga terdapat simulasi serangan umum 1 Maret.
Diorama 3 menampilkan adegan peristiwa sejarah sejak disepakatinya Perjanjian Renville tahun 1949 sampai dengan adanya pengakuan kedaulatan RIS tahun 1949. Salah satu adegan dom ketujuh pada diorama 3 adalah diorama adegan penghadangan patroli Belanda di Dusun Merisi oleh Batalion Sarjono. Berlangsung di Dusun Merisi, Kasihan, Bantul pada tanggal 19 Februari 1949. Jatuhnya kota Jogja akibat agresi militer Belanda II menyebabkan segalanya berubah. Kantor-kantor yang pada mulanya dipergunakan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia langsung beralih fungsi sebagai kantor instansi militer Belanda. Demikian halnya dengan gedung-gedung, pabrik-pabrik atau bangunan lain yang dapat dimanfaatkan sebagai markas. Sementara itu, pasukan gerilyawan telah keluar dari kota Yogyakarta dan meneruskan perjuangan dengan siasat gerilya. Saya dan teman-teman sekarang sedang memasuki diorama yang terakhir, yaitu diorama keempat. Pada diorama 4 berisikan tentang Indonesia pada masa modern. Setelah Indonesia sepenuhnya terlepas dari penjajahan Belanda, Indonesia mulai membangun negeri secara pembangunan fisik dan sumber daya manusia. Terdapat gambaran situasi pemilu pertama Indonesia, Trikora, Seminar Nasional Pancasila pertama, lalu G30 SPKI yang terjadi di Jogja juga terekam di diorama 4. Diorama 4 diakhiri dengan masa Orde Baru pada masa Presiden Soeharto tahun 1974.